Pak Boyamin. Ya, Baik, tadi Bang Pigai mengatakan bahwa yang Anda lakukan dengan menyebarkan foto-foto Lukas NMB berjudi dengan narasi bersama perempuan itu sebuah kekerasan verbal. Tanggapannya? enggak lah, enggak. Saya yakin enggak itu, karena ini kan dalam rangka membantu KPK untuk menelusuri nanti berkaitan dengan teman-temannya itu adalah ada yang laki, kemarin saya sebut namanya Atung atau HS. Terus kemudian juga ada memang Lucy, ada Diana, ada Caroline, ada Tamara misalnya. Itu kan rangkaian kegiatan-kegiatannya di luar itu bagaimana kan gitu kan? Karena KPK sendiri juga sudah merilis bahwa mereka tidak sedang hanya menangani gratifikasi, tapi dugaan-dugaan yang lain yang berdasarkan. Berarti tidak berhenti di 1 miliar itu ya? Iya, mudah-mudahan gitu, karena ini kan saya satu potongan-potongan. Oh, ini loh kegiatannya di sana. Kalau judi di Genting Island itu kan VVIP, biayanya berapa, kan bisa ditelusuri sana. Apakah itu akan menyangkut kemudian TPPU atau tidak, biar KPK. Saya hanya menyajikan yang saya dapatkan. Ketika saya dapat itu tidak saya rilis, saya publikasikan seperti dulu Joko Chandra atau Samsul Nusalim. Saya selalu mengatakan kalau berkaitan dengan hal-hal yang jelas, saya katakan jelas. Kalau masih dugaan dan inisial. Kalau faktanya itu mau apa? Itu jadi saya mempertanggungjawabkan apa yang saya lakukan ini demi ikhtiar saya membantu KPK, juga membantu Pak Lukas NMB supaya ini hal-hal kan sebagian juga ada di medsos. Dengan demikian bisa segera diklarifikasi. Kalau memang Pak Lukas menyatakan itu harta yang sah, segera diklarifikasi. Dan kalau itu memang sakit, dokter independen KPK segera datang ke sana. Kalau berobat harus ke Singapura, ya silahkan aja diatur itu gitu. Jadi saya tidak pernah pada posisi menghalang jangan dibolehkan ke Singapura, tidak pada posisi itu. Ini ikhtiar saya membantu semuanya gitu loh. Jadi hal-hal yang demikian ini mohon dipahami bahwa saya bagian dari proses-proses yang sudah saya jalankan, membantu KPK dengan cara saya, membantu penegakan hukum dengan cara saya gitu. Masih. Itu kan, baik, silakan Bang Pigai. Itu kan dalam undang-undang Pak Boyamin juga tahu. Ini kan Anda membongkar dokumen rahasia pribadi itu, individu seseorang warga negara. Dokumen-dokumen rahasia yang Anda bongkar, Pak, itu Anda sudah melanggar pidana itu. Saya ini ribuan kasus di Republik ini saya nangani, itu fakta, Pak. Anda kan belum pernah tahu yang menyangkut tentang itu. Karena itu Anda tidak bisa menyatakan warga negara yang berhak untuk menyampaikan apa relevansi, apa peran Anda dan tugas Anda untuk menyampaikan warga-warga seperti Bonyamin Saiman. Tapi Bang Pigai, Presiden sendiri sudah berbicara. Ya, kalau harus patuh, harus hormati KPK. Oke, Presiden baru pertama bicara tentang seorang kasus yang dihadapi oleh seorang warga negara bernama Pak Lukas NMB. Sekarang saya mau ingin sampaikan, waktu anaknya dilaporkan ke KPK, Pak Presiden sampaikan enggak? Apakah karena Pak Lukas NMB itu Partai Demokrat? Jangan-jangan itu menjadi justifikasi kebenaran tuduhan-tuduhan oleh pengacara. Saya seumur hidup, demi Tuhan ya, seumur hidup. Saya itu ketemu berdua dengan Lukas itu cuma sekali, 2019. Saya tidak kenal Lukas. Boleh cek intelijen, boleh buka. Sejak kapan saya, itu pun saya ke Jayapura biaya pulang pergi sendiri. Saya tidak membela Lukas. Saya justru membela KPK. Karena itu, tapi ketika Anda masuk hak-hak yang menyangkut privat, kamu berhadapan dengan saya, karena saya mantan komisioner Komnas HAM, saya pembela hak asasi manusia. Baik. Itu yang saya tidak mau. Pak Boyamin, silakan. Ya, tidak apa-apa. Di bandara itu kan terbuka ruang publik, ada yang mau video, sampaikan ke saya publikasikan. Di tempat judi itu ya juga sebenarnya tempat umum, memang ada ruang VIP itu dapat. Ya saya sampaikan aja, dan tidak ada pretensi apa-apa. Saya mengatakan, oh ini duit otsus dipakai untuk judi. Enggak, ini kan menyampaikan fakta yang saya pahami, itu akan membantu KPK, membantu penegakan hukum, dan membantu masyarakat seluruh Indonesia, termasuk warga Papua, bahwa ada momentum yang bisa dipakai dalam posisi ini, bahwa saya tahun 2010-2012 ke Papua Selatan meneliti otsus bagaimana tidak merembes segala macam, dan itu sebenarnya saya momentum ini adalah mengajak masyarakat Papua untuk melakukan, pertama mengorganisir diri kelompok-kelompok kecil untuk memanage dirinya, kelompok nelayan, petani, peternak, dan kemudian memperjuangkan aspirasinya termasuk dana otsus gitu. Dan jadi pun saya juga sudah membela warga Sorong untuk mendapatkan pensiun itu Agus Rubekwan, Pak Koibur, dan beberapa saya juga membela, dan saya pro bono gratis bulan-bulan ini. Jadi saya adil aja, dan pada posisi ini antara fungsi sosial mati dan juga fungsi kantor hukum saya pro bono. Jadi tidak ada masalah, Bang. Kenapa tidak itu yang Anda sampaikan? Kenapa hal yang sifatnya pribadi, misalnya ada hubungan antara suami istri atau pacaran di dalam sebuah hotel, Anda boleh bongkar nggak? Oh tidak, saya tidak ya, berarti ini juga rahasia pribadi. Itu juga Anda sudah. Itu kan dengan temannya wanita namanya hak privat bisa saya menyerahkan pada KPK untuk dipanggil. Tetapi Anda telah membongkar, Anda telah membongkar hak-hak privat orang. Anda harus cabut.
Ya. Oh, enggak, Anda, saya- oh iya, Dan emang itu kamu di dalam siapa? ruang terbuka di Bonyamin, bandara, kan kamu ruang siapa? terbuka yang- Anda foto ketika kecuali kalau Pak Lukas itu dia lagi sedang lewat di bandara. Anda foto Iya. bisa, itu tempat-tempat publik. Tapi Lah, kalau itu ini video itu juga di bandara. itu Pak. tempat-tempat privat, Bos. Anda Dan tidak tempat boleh video itu juga asal-asal tempat aja. umum, gitu loh. Saya Jadi tidak pernah gini, menyebarkan foto di Anda dalam kan tidak ngerti. hotel. Coba gini, saya mau dari sisi circumstances of crime, apakah aspek-aspek ini masuk nggak? Dalam korupsi 1 miliar gratifikasi. Loh, kan Circumstances mereka menyatakan enggak, tidak hanya kamu dengar, kamu nggak ngerti yang mereka hukum. menyatakan ada Kamu nggak pernah hal-hal nangani. yang dikembangkan. Jadi, Kan itu dah. gini, jangan menyerang kehormatan orang. Oke. Jangan menyerang Setuju, harga setuju, diri saya orang. tidak menyerang Jangan orang. menyerang harga diri dan Baju kan, dignity. baju sudah diatur. Posisi hari ini adalah saya melihat itu seakan-akan Jakarta menyerang Papua. Karena Lukas itu bagaimanapun adalah tokoh Baik, Papua. baik, Bang Pigai. Kalau misalnya ini panggilan kedua mangkir, alasannya sakit. Ya. Kemudian panggilan ketiga dijemput paksa. Kalau Seharusnya seperti gini. Semua prosedur hukum itu sudah tersedia di KPK. Panggilan pertama, panggilan kedua, panggilan ketiga. Biarkan saja KPK yang memproses. Jangan orang luar dari KPK mengeluarkan semua rumah pribadi, tempat makan di mana, dia pergi ke mana. Jangan sampai membangun kekerasan verbal, torture, penyiksaan fisik. Dengan kata-kata itu penyiksaan fisik. Ya, Indonesia sudah ratifikasi undang-undang anti penyiksaan fisik. Bahwa Karena itu jadi pejabat karet publik boleh ya, dikoreksi Bang BJ. Iya. Dipantau kehidupannya yang mana memberikan contoh yang baik atau Iya. tidak gitu loh. Pejabat publik ini jangan hanya Iya. persoalan dia secara pribadi Bang BJ. Ya, iya pejabat publik itu beda, Bos. Jadi karena itu menurut saya proses yang sedang berlangsung di KPK silakan. Saya adalah orang yang ikut mendorong proses khususnya yang 1 miliar, ya. Sampai panggilan pertama. Jadi tidak boleh merambat nih Bang Nggak Pigai. boleh. Cukup 1 miliar aja. Panggilan pertama, panggilan kedua. boleh, mengembangkan boleh. Itu nanti di pengadilan di dalam Oh proses. enggak, di pengembangan penyidikan boleh. Itu nanti Kalau KPK pengadilan. juga menerima Itulah laporan. yang terlihat semacam Jakarta beraliansi antara negara dengan kelompok elemen sipil menyerang warga pribadi Papua. Kalau itu Saya yang sudah terjadi, menggugat udah setianya Pak gini Prabowo aja, di saat deklarasikan itu saja apakah hanya Jakarta pribadi benci Stiano Papua Oh, gitu loh. tidak Bang Pigai. Ini kan Saya individu. sudah Ini individu. Ini individu KPK kemudian Kalau pejabat begitu, publik. kalau begitu Anda biarkan KPK bekerja secara profesional. Setuju, Oh, mereka kerja setuju. baik. Tapi saya sering mendorong dan menggugat KPK untuk bekerja juga. Apakah Baik. terus termasuk intervensi? Anda sering, Jangan setiap maaf ya, Anda termasuk yang suka mengganggu KPK loh. Oh enggak, mana mengganggunya saya menggugat. Dan Anda pernah diperiksa KPK juga loh. Oh, sudah saya nyatakan berkali-kali, saya disclaimer, saya menghormati KPK termasuk kejaksaan Jadi akhir. kalau Itu kan- membela gini, Anda itu seorang yang pernah diperiksa KPK. Kalau mau membela, Selalu saya buka. kalau mau membela itu harus bersih dulu, bersih dirinya dulu. Saya Baik, datang. baik, Udah. Bapak-bapak. Saya dipanggil datang. Saya Ya Bang berarti Pigai. Anda itu adalah orang yang pernah diperiksa KPK di BAP KPK. Baik, Bung Pigai. Anda sering mengganggu Justru KPK. itu saya patuh hukum, saya dipanggil datang. Kan gitu. Baik, Bung Pigai, Gimana sih? Pak Boyamin kita lanjutkan. Kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa kami akan lanjutkan bincang-bincang ini usai jeda berikut tetap di Newsroom.